di Kompas TV. Di antara belantara beton Jakarta dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi, tersimpan masalah pelik hunian warga. Masih banyak warga Jakarta yang tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Keterbatasan lahan membuat harga rumah di Jakarta tinggi. Akibatnya, meski rumah merupakan kebutuhan dasar, hanya segelintir warga yang bisa memilikinya. Ari Ramadan adalah satu dari jutaan warga Jakarta yang tak pernah merasakan hunian yang layak. Lelaki 33 tahun yang berprofesi sebagai petugas keamanan ini sehari-hari terpaksa berbagi tempat tinggal dengan 11 orang keluarga besarnya. Sebetulnya Mas Ari itu cuma numpang di orang tua. Istilahnya ngikut lah, masih numpang sama orang tua gitu. Ari yang telah berkeluarga tinggal bersama nenek, ibu, adik, dan kedua kakaknya yang juga telah berkeluarga. Rumah di Kelurahan Durensawit, Jakarta Timur yang mereka tempati luasnya 90 meter persegi. Rumah ini merupakan peninggalan mendiang kakek Ari. Saya tidur di sini Kak, itu juga bergantian sih. Terus yang ini misalnya tidur siapa? Kalau ini yang tidur kakak saya, adik saya, sama ponakan saya. Ya Allah. Numpuk di sini. Masya Allah. Kadang saya juga tidur di sini Kak. Saat ini, istri Ari bersama buah hati mereka yang baru berusia 5 bulan tinggal bersama orang tua sang istri untuk sementara. Kalau di sini di belakang berarti? Ini nyokap saya, Oh, oke. rumah saya. Kita coba. Sekalian nama dapurnya nyokap juga buat masak. Oh. Begini keadaannya Kak. Ibu tidur di sini? Iya. Langsung sama kompor? Ari punya keinginan untuk menyewa rumah petak bagi keluarga kecilnya. Tapi ia kesulitan menemukan rumah sewaan yang sesuai kemampuan kantongnya. Sebagai tenaga keamanan, Ari hanya punya penghasilan 2,5 juta rupiah per bulan. Ari mengaku enggan tinggal di rumah susun sederhana sewa alias rusunawa meski ia berhak mendapatkannya. Kepikiran ke rusunawa sih saya berat Kak. Mendingan saya ngontrak. Iya. Kenapa emang? Ya kayak misalkan di rusunawa kan dia banyak orang Kak, ribet juga ya kan. Kita pengurusannya juga kan harus dilengkapi sama surat-surat yang dibutuhkan. Terus awalnya kita suruh bayar buat apa? Ya kan kalau kita langsung nempatin terus bayar per bulan sih nggak masalah. Kalau dari awal kita harus bayar juga, terus pengurusannya repot, mendingan kita cari kontrakan. Sejak tahun 2005, pemerintah menjalankan program rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta. Program ini terbagi dua, yakni rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan pembayaran sewa tiap bulan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah UMR dan rumah susun sederhana milik atau rusunami yang dapat dimiliki warga dengan pembiayaan bersubsidi. Untung sasarannya kan MBR Mbak ya, yang benar-benar yang butuh rumah, yang belum punya rumah, yang memang memenuhi syarat itu yang memang target kita sesuai. Kita ada perda nih Mbak, perda 1 2024. Jadi batasan range biaya pendapatan sudah ada. Jadi memang yang kita bantu tertentu. Kalau sampai yang di atas itu saya anggap itu dari Pemprov menganggapnya sudah mampu untuk milik ya, tidak untuk sewa gitu. Meski telah berjalan 20 tahun, program Rusunawa belum sepenuhnya bisa menggait masyarakat berpenghasilan rendah seperti Ari. Salah satunya karena dugaan praktik pungli.
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Jakarta mengaku pungli muncul lantaran adanya pengelolaan yang berbeda di beberapa rumah susun sederhana sewa dan milik. Nah, itu pungli itu seharusnya bisa dilaporkan dan itu akan segera ditindak lah. Kami Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Pramono Anung dan Rano Karno tidak memberi ampun. Dalam laman Housing and Real Estate Information System Kementerian PU 2024, 1,2 juta rumah tangga di Jakarta tidak punya rumah berdasarkan kepemilikan. Angka ini yang diistilahkan backlog tinggi di Indonesia. Sementara 1,75 juta rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni. Direktur Rujak Center for Urban Studies menilai tingginya jumlah rumah tangga Jakarta yang tidak memiliki rumah sendiri bisa ditangani dengan menata rumah tapak yang ada menjadi rumah susun yang vertikal. Nah, Jakarta tuh kalau nggak salah rata-rata rantai terbangunnya tuh sekitar 1,2 sampai 1,5. Artinya, misalnya luas Jakarta itu 65,4 km persegi, maka yang terbangun tuh cuma 130 km persegi gitu. Soal tanahnya yang tidak ada, tapi ya harusnya di redevelop. Orang yang tadinya rumahnya 1 lantai, isinya cuma 1, ya diubah menjadi 4 lantai yang isinya bisa beberapa keluarga. Pemprov Jakarta akui sulit memindahkan warganya yang sudah terbiasa tinggal di hunian tapak ke hunian vertikal. Tak dimungkiri, adaptasi diri karena keterbatasan lahan jadi keniscayaan bagi warga Jakarta. Bagi Pemprov Jakarta, konsep hunian campuran multifungsi atau mixed use building jadi solusi mengatasi masalah yang dihadapi Jakarta. Dalam konsep ini, memindahkan warga ke hunian vertikal tak hanya bersifat fisik, tapi juga memindahkan kehidupannya secara keseluruhan. Kita sedang berpikir, bahkan sedang rencanakan untuk ke depan ini jadi mixed use. Jadi di atasnya kita bisa bangun rumah susun. Ya kan, yang tadinya cuma 2-3 lantai ya kita naikin lagi gitu, di atasnya bisa bangun rumah susun, bisa bangun apa lagi, ada sekolah juga bisa bangun di situ, ya kan, bisa bangun apa lagi, bisa bangun sentra niaga, ya kan, tempat berdagang dan lain-lain. Jadi ini bisa di mix use. Jakarta masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan dasar warganya, salah satunya kesehatan. Jakarta masih punya PR besar mengentaskan stunting.